Pak Arga, kita lanjutkan tadi ya. Ada pertanyaan Pak Hidayat dari Jakarta. Terima kasih melalui line telepon. Imas, kalau mau masuk, harga yang menarik di posisi berapa Pak Arga? Dan sebelumnya menarik nggak saham ini? Eh, ya kalau saya lihat untuk menarik atau enggak ya ada tanda-tanda pembalikan arah iya, cuma saya cukup concern dengan volume transaksinya yang masih terlalu kecil. Hari ini aja hanya 640 juta transaksinya, jadi pertama itu harus ini kita harus waspada kalau kita mau masuk dalam jumlah cukup besar untuk rata transaksi 640 juta itu 65 juta juga udah cukup besar karena setengah dari yang trading berarti kita kalau kita masuk. Jadi itu concern pertama saya di emas yang volume transaksinya masih kecil beberapa bulan terakhir. Tapi kalau memang goalnya untuk menyimpan jangka menengah panjang, dibiarkan dan lain-lain, yes memang harganya udah lumayan murah, tapi saya tidak melihat ada aksi distribusi para pemain besar dalam 2 minggu terakhir, at least nggak ada distribusi yang layak dikhawatirkan. Cuma ya akumulasinya pun masih kecil kayak gitu. Jadi benar-benar kalau memang udah punya keyakinan, udah biasa di emas bisa masuk, batasi posisi. Tapi untuk saya sendiri ini belum masuk dalam watchlist saya. Setelah saya analisa pun saya belum melihat ini sebagai saham yang akan saya lirik dalam jangka pendek, terutama karena transaksinya yang masih terlalu kecil. Baik, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi ya bagi yang masih awam mungkin, seberapa penting sih melihat volume transaksi ini cukup besar atau masih minim, Pak Arga? Kalau saya biasa pakai prinsip 3%, jadi rata-rata transaksi harian, pastikan misalnya seminggu terakhir rata-rata transaksinya 10 miliar. 3%-nya adalah maksimum posisi kita, berarti sekitar 300 juta kalau 10 miliar. Kayak gitu itu sudah maksimal 3%. Jadi kalau 640 juta kan 3%-nya paling sekitar 20 jutaan. Sangat kecil ya. Sangat kecil. Jadi ya tergantung posisi kita dan pertanyaannya kenapa harus emas di antara 600 saham lainnya yang mungkin ada lebih berpotensi naik dan lebih ini. Jadi ini kalau cuma saya ketemu trader-trader investor yang memang sudah biasa melirik satu saham meskipun belum rame, belum dibahas influencer, tapi sudah masuk di awal, ya itu udah beda cerita sih. Jadi pastikan Anda punya keyakinan itu, karena kalau saya tidak punya keyakinan itu di emas, jadi saya nggak ngelihat saham ini bahaya turun, tapi saya juga nggak melihat menarik untuk naik. Sosok aja gitu ya? Sosok aja. Oke, kembali lagi keputusan kepada Pak Hidayat dari Jakarta. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya. Tidak mencantumkan nama, menanyakan saham Bird. Sudah ambil posisi 1.500 Bluebird ya. Bagaimana rekomendasi support resistennya Pak Arga? Sambar, sebentar saya lihat. Sambar cukup menarik sih kalau saya lihat. Ada 2 hari kemarin, at least ada beberapa broker-broker besar yang masuk mengumpulkan saham ini. Saham ini cukup menarik. Apalagi ini masih ada hubungannya dengan GoTo. Jadi ini saham yang masih layak dilirik sih dalam jangka pendek. Walaupun kita nggak tahu bisnisnya masih seperti apa taksi Bluebird ini, karena taksinya sih mungkin udah nggak ada ya, udah sedikit banget yang berputar. Cuma ini masih kalau kita lihat secara siapa yang beli, siapa yang jual, itu masih cukup menarik Sambat. Hari ini pun saya coba lihat hari ini pun naik ya. Nah, saya rasa ini layak diperhatikan Sambat. Kalau mau masuk hari ini karena naik 5%, saya harus nunggu data broker summary-nya dulu dirilis, kita boleh buka mata untuk menganalisa, tapi at least 2-3 hari terakhir ada akumulasi di sana. Oke, waspada kalau ternyata ada pembalikan arah, apakah di level tertinggi hari ini tadi 1420? Tutupnya di 1.500 ya hari ini. Terendahnya 1420. Waspada kalau hari ini pertama kalau kita lihat siapa yang beli, hari yang jual, dan tiba-tiba hari ini broker-broker yang biasa dipakai investor retail justru yang melakukan pembelian, itu waspada. Cuma kalau tebakan saya sih tidak itu yang terjadi hari ini karena transaksi 21 miliar, volatilitasnya juga nggak besar. Ya kalau mau buat risk ya harga penutupan kemarin lah 1420 juga kemarin ya, itulah. Yang batasi resiko di situ ya. Betul. Baik, cermati saja dulu karena Anda punya di level penutupan. Oke, kita ke TOWR. Sudah punya di 1150. Masih boleh di hold atau averaging down di harga berapa Pak Arga? Pak Joni di Bandung. TOWR 150. 1150.
1150, betul. Menurut saya ini masih, kalau saya lihat investor asing punya kepemilikan cukup besar di sahamnya 64%, dan sejak awal tahun juga sudah banyak akumulasi. Kalau saya punya, saya akan berpikir untuk average down atau hold saham. Averaging down ya? Averaging, karena udah 1150, saya akan mikir averaging down atau hold aja pun nggak apa-apa, karena Averaging di posisi berapa Pak Arga? di harga sekarang pun no problem. Di harga sekarang masih oke ya? Oke, targetnya ke level berapa? Ya pertama kalau punya 1150 ya targetnya ke level itu dulu, tapi menurut saya di 1200-an itu masih. Oke. Apa tips untuk pekan depan Pak Arga seiring dengan IHSG yang break di level tertinggi? Tips saya selalu sama, selama investor asing masih terus masuk, kita nikmati aja, berhadap pada sentimen-sentimen yang membuat IHSG-nya terkoreksi, itu momentum buat on weakness, selama investor asing masih masuk. Tapi kalau berita udah semua bagus, semua positif, tapi investor asing profit taking, itu waktunya kita ikut profit taking. Oke, jadi cermati ya, investor asing seperti apa? Masih ikutan buy atau tidak? Yes. Terima kasih banyak Pak Arga sharingnya sore hari ini. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Have a nice weekend. Selamat sore. Nice weekend, mari.